Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bunda Umu pada materi sosiolinguistik. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk pada ruang lingkup sosiolinguistik. Ruang lingkup sosiolinguistik dibagi menjadi dua bagian, yaitu mikrososiolinguistik, yaitu yang berhubungan dengan kelompok kecil, misalnya sistem tegur sapa. Jadi itu disebut dengan kelompok kecil ya. Jadi sistem tegur sapa itu masuk pada mikrososiolinguistik, yaitu kelompok kecil. B, kelompok makrososiolinguistik, yaitu yang berhubungan dengan masalah perilaku bahasa dan struktur sosial. Jadi perilaku bahasa dengan struktur sosial. Bagaimana penggunaan bahasanya berdasarkan struktur sosial atau lingkungan masyarakatnya. Ada beberapa makna sosiolinguistik yang dapat digolongkan dalam persoalan pokok seperti tentang profil sosiolinguistik, yaitu bagaimana keanekaragaman bahasa mencerminkan keanekaragaman sosial yang biasanya bersifat statistik. Jadi bersifat statistik yaitu bersifat hitungan ya, angka-angka. B, dinamika sosiolinguistik yang diusahakan dengan mencari ciri-cirinya terhadap berbagai jenis situasi sosiolinguistik yang mencangkup bidang pemakaian, sikap bahasa, proses-proses sosiolinguistik, dan penelitian-penelitian tentang bahasa. Jadi mencangkup ciri-ciri berbagai jenis situasi sosiolinguistik, bidang pemakaian, sikap bahasa, proses-proses sosiolinguistik, penelitian-penelitian tentang bahasa. Sedangkan yang tidak merupakan persoalan pokok, namun tetap bisa dilakukan penelitian atau pengkajian dalam sosiolinguistik, yaitu masalah perubahan bahasa. Ini perubahan bahasa ya. 2, masalah bahasa kanak-kanak. 3, relativisme bahasa. Sesuaian bahasa. Menurut Nababan dalam Aslinda tahun 2017 pada halaman 7, ada masalah lain yang intinya hampir sama dengan masalah tersebut, yaitu masalah bahasa, masalah dialek, masalah ideolek, dan ragam bahasa. Kemudian reporter bahasa atau reporter bahasa, yaitu kemampuan berkomunikasi yang dimiliki oleh penutur. Bagaimana kemampuan berkomunikasi si penutur. C, masyarakat bahasa, jadi masyarakat pemakai bahasa tersebut. D, dwi bahasawan atau kegandaan, menggunakan bahasa dua bahasa dalam satu bentuk komunikasi. E, fungsi masyarakat bahasa dan profil sosiolinguistik. F, penggunaan bahasa atau etnografi berbahasa. G, sikap bahasa. H, perencanaan bahasa. I, interaksi sosiolinguistik serta bahasa dan kebudayaan. Inilah masalah lain atau masalah-masalah yang ada dalam pengkajian bahasa atau sosiolinguistik. Manfaat dari pengetahuan sosiolinguistik dalam berkomunikasi antara lain: A, memberikan pedoman kepada kita dalam berkomunikasi dengan menunjukkan bahasa, ragam bahasa, atau gaya bahasa
yang kita gunakan jika berbicara dengan orang tertentu dan di tempat-tempat tertentu juga. B. Dalam pengajaran sosiolinguistik bermanfaat dalam menjelaskan penggunaan bahasa yang sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa dan kaidah-kaidah sosial dalam bahasa. C. Sosiolinguistik. Sosiolinguistik juga dapat memberi sumbangan dalam mengatasi ketegangan politik akibat persoalan pemilihan bahasa nasional di negara-negara multilingual. Di sosiolinguistik, jadi berbahasa dalam masyarakat juga memberikan sumbangan mengatasi ketegangan-ketegangan sosial, ya, yaitu bagaimana penggunaan bahasa itu dikemas sebaik mungkin, etika atau seefektif mungkin. Masyarakat bahasa atau peristiwa tutur variasi bahasa. Verbal reporter. Verbal ini adalah semua bahasa beserta ragam-ragamnya yang dimiliki atau dikuasai seorang penutur. Jadi seorang bahasanya reporter itu memiliki harus dia betul-betul menguasai bahasa yang akan dia sampaikan. Ini reporter ya. B. Masyarakat bahasa, yaitu sekumpulan manusia yang menggunakan sistem isyarat bahasa yang sama. Masyarakat bahasa itu masyarakat bahasa merupakan sekumpulan manusia yang menggunakan sistem isyarat bahasa yang sama. C. Peristiwa tutur. Peristiwa tutur adalah berlangsungnya atau terjadinya interaksi linguistik dalam suatu ujaran atau lebih yang melibatkan dua pihak, yakni pihak penutur dan mitra tutur, dengan satu pokok tuturan dalam waktu dan tempat atau situasi tertentu. Jadi peristiwa tutur itu bagaimana bahasa yang digunakan, apa bunyi tuturannya, dalam waktu dan tempat serta suasana tertentu. Jadi ini bisa dilakukan dalam suatu penelitian. Suasananya misalnya lingkungan pendidikan, lingkungan pendidikan formal atau lingkungan non formal, lingkungan masyarakat, lingkungan rapat dan sebagainya. 8 komponen dalam peristiwa tutur adalah sebagai berikut. Di antaranya yaitu setting, yaitu waktu dan tempatnya di mana. Kemudian partisipannya siapa, pihak-pihak yang terlibat atau penuturnya. Kemudian endingnya bagaimana berakhirnya. Kemudian bagaimana tindakannya. Kemudian nada dan cara penyampaian kesannya bagaimana. Kemudian instrumentalnya, jalur yang digunakan dalam berkomunikasi itu seperti apa. Apakah lisan atau tulisan. Kemudian secara interpretasinya bagaimana, norma atau aturan yang digunakan, kemudian genrenya, yaitu bentuk penyampaiannya, dia di kelompok mana, kelompok narasi kah, puisi kah, doa, percakapan, diskusi, dan lain-lain. Jadi genre mana yang menjadi objek kajian atau objek pengamatan dari seorang yang akan melakukan atau melakukan lingkup penelitian pembahasan bidang sosiolinguistik. D. Tindak tutur, yaitu suatu produk atau hasil dari suatu kalimat dalam kondisi tertentu dan merupakan kesatuan terkecil dari interaksi lingual. Ini tindak tutur ya. Jadi suatu kalimat, kondisi tertentu merupakan kondisi atau kesatuan terkecil dari interaksi lingual.
Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak tutur adalah sepenggal tuturan yang dihasilkan sebagai bagian terkecil dalam interaksi lingual. Tindak tutur dapat berwujud pernyataan-pernyataan. Tindak tutur berupa pernyataan-pernyataan misalnya. Pertanyaan dan perintah dalam pemilihan tindak tutur bergantung pada beberapa faktor berikut. Satu, dengan bahasa apa ia bertutur? Bahasa daerah kah, bahasa Indonesia kah, bahasa prokem kah, atau bahasa asing? Dua, kepada siapa ia harus menyampaikan tuturannya? Jadi sasaran tuturannya atau lawan bicaranya siapa? Tiga, dalam situasi bagaimana tuturan itu disampaikan? Formal, informal, lingkungan masyarakat, lingkungan kantor, lingkungan rapat, lingkungan pengajian ibu-ibu, atau lingkungan anak-anak SD, dan sebagainya. Empat, kemungkinan struktur mana yang ada dalam bahasa yang digunakannya. Jadi ini yang akan bisa menjadi objek kajian. Dia menggunakan struktur yang mana dalam bahasanya tersebut. Kemudian situasi tutur. Situasi tidak murni, komunikatif, dan tidak mengatur adanya aturan berbicara. Jadi komunikasinya tidak murni atau tidak teratur ya. Adanya adanya aturan berbicara atau tidak. Tetapi mengacu pada konteks yang menghasilkan aturan berbicara. Sebuah peristiwa tutur terjadi dalam satu situasi tutur dan peristiwa itu mengandung satu atau lebih tindak tutur. Bisa tuturan atau percakapan atau dialog atau pernyataan di media elektronik itu bisa. Secara langsung juga bisa. Variasi bahasa. Variasi bahasa itu adalah bentuk-bentuk bagian atau varian dalam bahasa yang masing-masing memiliki pola umum. Variasi bahasa dibedakan berdasarkan penuturnya. Jadi penuturnya siapa? Pemakaiannya bagaimana? Keformalannya bagaimana? Kemudian sarana apa yang dia gunakan dalam bertindak tutur. Jadi ini disebut variasi bahasa. Jadi dapat dibedakan berdasarkan penuturnya, yaitu orangnya, ya bisa usia, umur, tingkat pendidikan, suku. Kemudian pemakaiannya bagaimana. Kemudian keformalannya, dan sarana yang digunakan apa, sarana rapat atau situasi rapat. Kemudian kedwibahasaan, yaitu penggunaan dua bahasa atau dua kode bahasa. Dalam sosiolinguistik, kedwibahasaan adalah penggunaan dua bahasa oleh orang atau seseorang penutur dalam pergaulannya dengan orang lain secara bergantian. Jadi dia bertindak tutur itu menggunakan dua bahasa dalam melakukan interaksi berbahasa ya. Kemudian orang yang dapat menggunakan dua bahasa disebut dwibahasawan atau bilingual. Sedangkan kemampuan untuk menggunakan dua bahasa disebut kedwibahasaan atau bilingualitas. Jadi kedwibahasaan itu kemampuan menggunakan dua bahasa, itu kedwibahasaan ya. Atau bilingualitas. Bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia atau bahasa Arab dengan bahasa Inggris. Kemudian diglosia, diglosia itu berasal dari bahasa Perancis yaitu diglosi, merupakan suatu situasi kebahasaan yang relatif stabil di mana selain terdapat sejumlah dialek-dialek utama yaitu ragam-ragam utama,
Dari satu bahasa terdapat juga sebuah ragam lain atau topik-topik yang digunakan dalam diglosia. Topik-topik tersebut sebagai berikut, yaitu fungsi bahasa, prestisenya bagaimana, warisan bahasa, apa yang dia gunakan, pemerolehan bahasa, standarisasi bahasa, stabilitas gramatikal, leksikon, dan fonologi. Ini disebut adalah situasi kedewibahasaan yang stabil. Itu ragam utamanya apa? Kemudian kaitan kedewibahasaan dengan diglosia, yaitu di mana kedewibahasaan penggunaan bahasa secara bergantian, dua bahasa secara bergantian dalam masyarakat atau lawan bicara. Sedangkan diglosia sebagai perbedaan fungsi atau penggunaan bahasa, terutama pada fungsi T dan fungsi R, ya, tindak tutur dan ragam bahasa. Sehingga dalam menggunakan dua bahasa, kita bisa membedakan fungsi T dan R suatu bahasa sesuai dengan situasi pembicara dan lawan bicara. Bagaimana tuturnya, bagaimana ragam yang dia gunakan. Manfaat dari pengetahuan sosiolinguistik antara lain, yaitu memberikan pedoman kepada kita dalam berkomunikasi dengan menunjukkan bahasa ragam bahasa atau gaya bahasa yang kita gunakan jika berbicara dengan orang lain tertentu di tempat-tempat tertentu pula. Diberikan pedoman, ya, bagaimana bahasa digunakannya, siapa lawan bicaranya, di mana tempat dia berbicara, apa topik pembicaraannya, bahasa yang mana yang dia gunakan. Kemudian dalam pengajaran sosiolinguistik bermanfaat, yaitu menggunakan bahasa sesuai dengan kaidah bahasa atau kaidah sosial. Jadi ada etika bahasa, ada santun bahasa, ya. Jadi bahasa juga mempunyai kaidah, ya, kaidah bahasa dan kaidah sosialnya. Bagaimana atau bahasa yang bagaimana kita gunakan untuk berinteraksi sosial. Kemudian sosiolinguistik juga dapat memberikan sumbangan dalam mengatasi ketegangan politik akibat persoalan pemilihan bahasa nasional di negara-negara multilingual. Jadi penggunaan bahasa bisa memicu politik ke negatif, bisa juga meredam atau menetralkan suatu ketegangan dalam suatu persoalan atau contohnya dalam politik. Jadi tergantung kita bagaimana kita menggunakan bahasa. Bahasa yang bagaimana kita gunakan, santun bahasa seperti apa yang kita gunakan dalam interaksi tersebut sehingga orang lain tidak tersinggung, orang lain tidak merasa disalahkan, ya. Jadi ada santun atau sosial, aturan sosial dalam berbahasa. Demikian materi kita pada ruang lingkup sosiolinguistik. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi yang membutuhkan. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.